Ya, kelangkaan pasokan beras serta harganya yang kian melonjak membuat ekonomi rakyat kian terdesak. Isu politisasi beras pun terus menyeruak mengingat banyaknya bantuan sosial pangan pemerintah yang dilakukan secara mendadak. Lantas, benarkah penyaluran bansos pangan yang gencar dilakukan pemerintah tersebut menjadi penyebab kelangkaan beras dan membuat harganya melonjak? Kami akan membahasnya lebih dalam dengan Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor atau IPB, Mas Dwi Andreas Santosa. Selamat sore Mas Andreas. Sore Mas Samuel. Mas Andreas, ini Ya, terkait dengan bansos yang disebut-sebut menjadi penyebab beras langka dan mahal, setuju atau tidak? ya, bansos memang memiliki potensi untuk ke sana. Karena apa? Karena dengan bansos yang diseluruhkan cukup besar ya, sudah barang tentu mempengaruhi kapasitas pemerintah untuk melakukan intervensi pasar. Sudah barang tentu ada pengaruhnya. Nggak bisa kita bilang itu tidak ada pengaruhnya. Itu saya kira nggak mungkin kan. Karena beras banyak digelontorkan untuk bansos kan, sehingga saat ini kapasitas pemerintah untuk mengintervensi pasar, untuk mengguyur pasar dengan beras kan sudah barang tentu menurun. Jadi itu Mas, jadi ya pasti ada pengaruhnya. Nah, sebesar apa ya kita mungkin tidak akan masuk ke arah sana, tapi jelas ada pengaruhnya. Oke, padahal kita sudah impor beras di 2023 kurang lebih 3,06 juta ton atau naik gitu ya dibanding 2022. Ya, ya. Tapi kita tetap kasarnya kekurangan gitu loh, karena memang maksud saya bagaimana penghitungannya yang dilakukan oleh pemerintah gitu loh. Meskipun ada bansos, apakah kita harus memakai dari yang impor atau dari cadangan dalam negeri, itu bagaimana Mas Andreas seharusnya? Ya, total impor yang sudah diputuskan tahun 2023 itu sebesar 3,3 juta ton. Ya. Total impor ya. Ya. Itu lalu yang masuk itu 2,7 juta ton sampai bulan Desember. Jadi yang angka 3,06 juta ton itu dengan swasta juga, swasta masuk di sana. Lalu kekurangannya itu, ini informasi dari Mas Arief ya, itu sudah masuk saat ini sekitar 500.000 ton. Sehingga total impor tahun 2023 yang masuk itu 3,2 juta ton. Dan sebagian besar kan digunakan untuk bansos. Karena apa? Kalau kita lihat data dari Bulog ya, tanggal 12 kemarin, itu stok yang di Bulog tinggal 1,2 juta ton stok yang ada di Bulog kan. Nah, kalau itu semua masuk ke Bulog kan stok Bulog sangat besar kan mestinya. Jadi itu karena memang sebagian besar beras impor tersebut digunakan untuk bantuan sosial. Jadi itu. Nah, sehingga itu mengurangi keleluasaan pemerintah untuk melakukan intervensi pasar. Tapi kalau menurut saya penyebabnya nggak itu Mas. Karena apa? Kenaikan harga yang saat ini terjadi. Penyebabnya apa? Kalau menurut saya komunikasi pemerintah yang salah, kan? Kenapa pemerintah komunikasi yang salah ini saya sampaikan? Karena kita dengarlah, saya kira di media-media selalu dengar bahwa bulan Januari, Februari kita defisit 2,8 juta ton. Tepatnya apa? Di Januari kita defisit berdasarkan BPS 1,63 juta ton, di bulan Februari 1,15 juta ton. Nah, itu terus-menerus disampaikan oleh pemerintah. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya untuk menjustifikasi keputusan impor tahun 2024 yang totalnya 3 juta ton. Itu kan justifikasi itu. Sehingga pemerintah perlu mencari alasan. Padahal defisit beras itu sejak zaman merdeka dulu, sejak kita merdeka ya pasti defisit di Januari, Februari. Dan masyarakat nggak paham sama sekali terkait ini. Kan karena apa? Pengertian masyarakat kita dalam kondisi gawat. Defisit gitu kan. Padahal defisit ini sudah terjadi sejak bulan Juli 2023. Apa makna defisit? Makna defisit produksi beras di bulan yang bersangkutan dikurangi konsumsi beras di bulan yang bersangkutan, itu Mas makna defisit. Dan ini nggak dijelaskan. Seharusnya yang pemerintah jelaskan, karena stok kita berlebihan ya, stok awal tahun Mas itu meningkat cukup tinggi. Stok awal tahun 2023 itu hanya 4,06 juta ton. Stok awal tahun 2024 perhitungan saya 6,71 juta ton, perhitungan Badan Pangan Nasional 7,4.
Jadi harusnya pemerintah Gede bilang dong. Januari, Februari surplus 3,9 juta ton. Harusnya itu yang disampaikan. Oke, lalu Ya. kenapa harganya masih tinggi kalau kita surplus di Januari? Nah, gini Mas, jadi tadi surplus, perhitungan surplus itu berdasarkan stok awal tahun 2024 ya Mas Ya, ya. betul. Nah, stok awal tahun 2024 itu melonjak tinggi dari 4,06 juta ton 2023 ke 6,71 perhitungan saya saja. Ya, Perhitungan ya. Badan Pangan Nasional jauh lebih tinggi lagi kan. Itu berarti akan menghasilkan kalaupun 6,71 tersebut dikurangi defisit Januari Februari 2,8 berarti kan Januari Februari ada surplus 3,9 juta ton Ya. kan itu kan ya. Harusnya itu yang disampaikan. Tapi karena pemerintah terus-menerus menyampaikan defisit, yang terjadi panik buying, Mas. Oke. Itu yang terjadi saat ini, panik buying. Sehingga masyarakat, apalagi di retail dibatasi juga pasokan di retail. Oke. Nah, kalau pasokan di retail itu dibatasi, masalahnya lain kan, masalahnya lain sama sekali. Ya. Yang bisa memasok beras ke retail-retail modern itu perusahaan-perusahaan beras skala besar, Mas. Ya, ya. Nggak mungkin penggilingan padi kecil memasok ke retail modern. Dan sejak Agustus 2023, penggilingan beras besar sudah tidak lagi menyerap gabah. Karena apa? Mereka dibatasi oleh HET untuk harga jualnya. Harga tinggi HET ya. kalau untuk zona 1 13.900. Ya. Padahal di bulan Agustus harga gabah kering panen sudah 6.500. Bagaimana caranya? Kan? Harga gabah 6.500 lalu kemudian menghasilkan beras yang dipatok dengan harga 13.900. Nggak mungkin. Apalagi sekarang harga gabah saat ini sudah melonjak tinggi, Mas. Harga gabah barusan laporan dari jaringan tani kami per hari ini ya, minggu lalu di Tuban itu masih 7.800. Hari ini sudah 8.200 kan. Sudah mendekati harga gabah di Jawa Barat yang sekitar 8.500. Jadi itu sehingga pas penggilingan beras modern nggak lagi menyerap gabah. Ketika nggak lagi menyerap gabah, stok mereka kan terus menurun. Nah, stok menurun itu ya akhirnya dipasok ke retail modern sangat terbatas. Itu yang menyebabkan retail modern kesulitan mendapatkan itu. Dan efeknya kemudian ke persepsi pasar bahwa memang betul terjadi krisis beras itu. Ya, baik. Oh, berarti sebenarnya ini, tapi kalau permainan kasarnya permainan ya kasarnya mafia beras seperti itu masih berlaku nggak sih Mas Andreas? Enggak lah, saya nggak percaya dengan itu. Ini logis saja lah, logis. Ketika stok penggilingan besar, perusahaan-perusahaan beras modern yang berhenti membeli gabah di bulan Agustus sampai saat ini, sudah barang tentu stok mereka kan terus mengalami penurunan. Karena mereka nggak mampu membeli gabah karena kalau diolah menjadi beras premium, mereka dipatok dengan HET yang 13.900 untuk zona 1 ya. Nggak masuk angkanya, Mas. Sehingga mereka hanya memasok sedikit-sedikit ke retail modern. Nah, karena memasok sedikit-sedikit ya sudah. Atau barangkali mungkin ya mereka melepas beras mereka ke pasar tradisional. Karena saat ini harga di pasar tradisional lebih tinggi, Mas, dibanding retail modern. Mereka nggak akan berani menjual di atas HET. Berarti yang pasti krisis beras itu belum terjadi atau tidak terjadi saat ini di Indonesia berarti ya Mas Andreas ya? Oh enggak, kalau semua data betul ya Mas ya, karena saya kan bicara pada data saja ya. Baik. Kalau data betul, di Januari Februari kita masih surplus 3,9 juta ton. Itu. Jadi itu, sehingga sebenarnya itu yang harusnya disampaikan oleh pemerintah untuk menenangkan masyarakat. Berarti itu yang memang harus dilakukan oleh pemerintah. Baik, terima kasih Mas Andreas atas informasinya. Kita berharap masyarakat pun mendengar hal ini dan pemerintah juga tentunya mendengar hal ini. Selamat sore Mas Andreas. Selamat sore Mas Samuel, ya. Selamat sore juga untuk pendengar dan pemirsa.